Woi, Kang Kurnia nih. Halo Kang. Berjumpa lagi. Gimana kabarnya, Kang? Baik. Kemarin saya pas liburan Natal habis dari Semarang, ada saudara saya nikah. Liburan sekarang ada banyak lagi nih. Iya. Woi, tapi masih tetap dong mantau market masih kan? Pas di Semarang enggak, sekarang udah lagi. Nah ini kan kita kan Iya. udah mau penghujung tahun nih. Iya. Mungkin teman-teman juga ya udah mau tutup buku nih tahun 2023. Iya. Ini di komunitas kita juga banyak yang udah nanyain nih. Kan spill dong nih, gimana nih market outlook 2024? Oh siap. Iya. Bitcoin gimana? Terus geopolitik nanti untuk tahun depan kayak gimana? Ada Waduh. hubungan sama aset lain lah, banyak banget pertanyaannya Iya, kan iya. gitu. Heeh. Mungkin untuk episode hari ini kita ngomongin Bahas market outlook ya. Outlook 2024 Outlook nih. 2024 mau kayak gimana ya? Betul. Ya, karena kita ngebahas outlook pasar Iya. dan kita mau bahas kripto, tapi kita harus menyadari juga gitu bahwa kripto ini kan sedikit terpengaruh sama pasar yang lain di global ya, di dunia ya. Iya. Jadi mungkin kita coba pantau juga pasar lain secara global dan secara menyeluruh biar kita tahu kira-kira nanti kripto keserempetnya kemana nih gitu. Wah, boleh banget tuh, pasti. Karena Iya. saling berhubungan pasti tuh kan. Kang Ardi pernah dengar istilah seasonality nggak? Wah, apa tuh kan seasonality? Seasonality itu kalau di pasar finansial biasanya ada aset yang harganya tuh kalau di waktu-waktu tertentu itu mirip gitu pergerakannya. Contohnya mungkin kalau di pasar saham suka ada istilah sell in May and then go away ya kan. Oh iya, tuh Nah, ada slogan kayak gitu tuh. karena katanya setiap Mei sampai Juni Juli pokoknya tengah tahun itu teh harga antara turun atau jelek performanya. Makanya jual aja terus cabut, nanti masuk lagi pas udah normal. Nah itu mungkin bisa dibilang ya mungkin nggak gede-gede banget rasionya, tapi saya berani bilang 60-70% di setiap tahun teh itu kejadian gitu. Iya, gitu. iya. Di pasar emas juga ada juga. Emas itu biasanya di akhir tahun naik. Misalkan antara November sampai Desember, Iya. nanti di kuarter 2 tahun berikutnya naiknya selesai, mulai koreksi lagi. Nah itu mungkin dari 10 tahun 6 atau 7-nya kejadian seperti itu gitu, atau mungkin bisa lebih. Itu namanya seasonality. Oh, ada kemungkinan kayak gitu ya, Kang ya? Iya, nah itu juga sebenarnya banyak teori Iya, yang iya. bilang kenapa harganya bisa bergerak seperti itu. Ada yang pakai astrologi. Oh, astrologi. Oh, itu bisa dijadiin ini juga ya, rumus gitu ya? Saya nggak mau komentar karena saya pribadi nggak pakai itu ya. Oke. Tapi ada yang sederhananya memang karena para hedge fund atau para aset manager yang gede-gede di luar sana, memang jadwal mereka beli dan jual itu ya cukup fix lah di setiap tahun deh. Oh, oke. Gampangnya kan kalau misalkan di pasar saham, ya logikanya mereka udah beli banyak di awal tahun, di tengah-tengah tahun mereka mulai jual untuk bikin laporan keuntungan tengah tahun atau per 6 bulan kan. Iya. Sehingga mereka jual atau merapikan ibaratnya take profit gitu ya. Ya berarti kan akhirnya pasar akan slow down atau turun gitu. Mungkin teorinya seperti itu. Seasonality kalau di emas ya mungkin gitu juga. Cuman saya kurang tahu penyebabnya di belakangnya apa. Tapi kalau kita lihat di pasar, di grafik gitu ya, mungkin setiap November Desembernya gitu terus itu kejadian gitu, sering. Nah, di kripto, apakah ada seasonality atau enggak nih? Nah, ini itu kayak slogan ini ya, Kang ya? Apa? History repeat itself jadinya ya? Iya, betul. Tinggal memang di belakangnya akan ada banyak sekali faktor yang kita Iya. bisa berteori, cuman kan kita nggak tahu benernya kayak gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau di kripto sendiri, mungkin yang di akhir tahun jadi jelek kayaknya pas 2021 doang deh. Oh, Mau bear setelah market. bullish ya? Setelah bullish, Iya. ya. Kalau nggak salah puncaknya kan November ya, November, betul. 69.000, habis itu udah turun nggak jelas sejak tahun 2022 gitu Iya. kan. Terus 2020 bagus, 2019 teh bagus sebelum Covid tuh, saya ingat tuh. Betul sih. 2018 Hancur. Iya, hancur. Oke. Desember tuh titik terendahnya kalau Iya, saya ingat saya. iya betul. Iya. Bitcoin lebih 3.000 Hancur, hampir 3.000. Terus 2017 bagus. 2017 bagus. ATH malah. ATH. Iya. 2016 so-so ya bagus tuh ingat saya deh. 2016 saya Kita belum masuk, cuman saya sempat lihat tuh kalau nggak salah ya maksudnya nggak dump banget tapi juga nggak naik banget gitu. Iya. Nah berarti dari sama kita masuk aja ya, 2017 naik, 2018 turun, 19 naik, 2020 naik, 2021 turun, Betul. 2022 naik, habis turun banyak terus mulai naik kan. Iya ya. Berarti Bener juga. nah, dari 6, 4 nih Iya. dia naik di akhir tahun. Iya. Makanya ada istilah juga Santa Rally, gara-gara Natal sih naik. Nah, ya secara statistik mah gampangnya mah ini berarti berapa persen nih?
4/6 ya 60% lebih lah ya. 2/3-nya 60% lebih kemungkinan bahwa akhir tahun bakal naik. Kemarin naik nggak 2023? 2023 ini masih bertahan nih di 40.000 ke atas Iya. Masih biasanya naik sih Kang. Iya, oke. Nah berarti sebenarnya mah kalau di saham kan ada istilah namanya window dressing juga kan. Perusahaan-perusahaan ngerapiin laporan mereka sehingga harganya sahamnya naik gitu. Kalau di kripto tapi kan nggak ada perusahaan ya. Iya betul. Ya mungkin sebenarnya kalau di kripto kita bisa memusatkan perhatian ke para trader yang besar gitu, investor-investor yang besar yang mungkin mereka masih memutuskan untuk membeli atau mungkin masih menahan posisi mereka gitu, belum exit gitu di tahun 2023 ini. Nah, tinggal pertanyaannya di 2024. Rally-nya ini 2023 kan sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar Bitcoin itu belum koreksi yang berarti ya, naik terus kan. Nah, apakah 2024 akan koreksi? Nah, itu tuh. Atau tambah naik atau gimana? Banyak yang penasaran tuh Kang. Jadi ada beberapa juga di komunitas kita tuh Kang menilai tuh Bitcoin tuh, loh kok Bitcoin tuh udah naik stagnan di 40.000 ke atas. Biasanya kata mereka tuh biasanya turun dulu nih Kang. Lumayan gitu 10% misalkan. Saya nunggu-nunggu itu nih. Tapi gara-gara harga Bitcoinnya tetap di atas, jadi dia juga agak ke trigger gitu. Kang, ini tuh nggak turun-turun. Apakah mau naik lagi seperti bullish yang 2021 gitu kan? Mungkin ada beberapa sudut pandang yang kita bisa bahas ya. Mungkin yang pertama dari sisi kalau kita sebagai trader atau investor itu harus sabar. Nah itu kuncinya ya, sabar. Kan kalau misalkan kita lihat mungkin dari sisi teknikal ya, mungkin Kang Arne juga ngelihat memang ini udah naiknya udah tinggi banget, memang belum ada koreksi banget kan. Ya kalau misalkan kejadian seperti 2020 akhir itu naik terus. Atau ya nanti kita lihat belum tahu kan ini maksudnya mau turun atau mau naik lagi. Tapi kalau kita lihat dari technical, mungkin kalau kita lihat pakai indikator gitu, RSI kan udah mulai gede banget, udah mulai ada bearish divergence, terus dari price action mulai loyo gitu kan. Ya koreksi menurut saya itu jangan ditunggu-tunggu, tapi lebih kepada kita sabar aja, jangan masuk dulu gitu aja sebenarnya sih. Tahan dulu ya. Ya udah gitu maksudnya. Kan namanya koreksi itu kan bisa jadi turun, bisa jadi dia cuman sideways aja gitu kan koreksi itu. Jadi kita jangan mempertaruhkan atau bertaruh bahwa koreksinya itu bakal turun sehingga kita misalkan nge-short atau kita tunggu di bawah. Tapi udah kita sabar dulu aja. Kita lihat itu koreksi yang sebagai bentuk sideways aja atau koreksi yang mau turun. Tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai koreksinya, pasti bakal nanya kapan. Ya nggak tahu, tunggu dulu. Yang jelas nggak akan di hari-hari ini kalau menurut saya ya. Biasanya, karena kalau saya pikir sekarang habis Natal dan menuju tahun baru, biasanya ya partisipan pasar bakal liburan tuh. Iya. Pasar agak lesu kayaknya. Iya, ya nggak ada banyak pergerakan. Jadi mungkin kita tunggu aja sampai kalau misalkan sekarang kan masih di situ-situ aja. Mungkin kita bisa bikin istilahnya kotak gitu ya. Nah kalau harganya udah keluar dari kotak itu baru konfirmasi nih, oh ini kemungkinan lanjut lagi nih larinya. Baru kita melakukan mungkin pembelian di situ. Tentu dengan manajemen resiko yang udah diatur sendiri ya. Atau keluar kotaknya turun ke bawah, oke berarti ini koreksi. Kita tunggu di titik-titik yang kita tandain di bawah. Kayak gitu sih gampangnya. Ini menarik nih, karena memang betul juga sih Kang ya. Kayaknya perusahaan-perusahaan mau well juga menjelang akhir tahun pasti dia pada liburan, pada nyantai dulu, ada yang Natal kan dan lain-lain gitu. Mungkin pergerakan pasar sih memang kalau beberapa hari terakhir memang kita lihat sideways di situ-situ aja ya. Belum ada pergerakan impulsif yang berarti gitu. Makanya pas tadi saya bilang saya ke Semarang nggak lihat pasar. Yang ngapain? udah tahu nih pasti kayak gini-gini aja. Ini menarik nih yang ngomongin seasonality gitu ya untuk Bitcoin itu sendiri. Nah selain kita lihat dari historical data mungkin di tahun 2024 ini apakah ada trigger-trigger lain atau misalkan katalis yang sangat berarti nih untuk menggerakkan harga Bitcoin kan? Tentu saja halving itu dapat ditunggu sama kita semua ya. Halving itu. Ya oke, halving kan mungkin masih April atau Mei ya kalau nggak salah ya. Sekitar situ ya. Mungkin kita fokusnya di yang kuartal pertama 2024 ya, yang katanya ETF mau di-approve apa tuh? Oh iya, pengajuan ETF juga ya. Cuman ini mah opini saya ya Kang ya. Saya mah nggak percaya sama ETF. Oh gitu? Dari tahun 2017 kalau Kang perhatiin, kita berapa kali mau bilang ETF, nggak jadi mulu. Cuma kali ini beda Kang, kali ini BlackRock loh kan? Ya terus kenapa gitu? Kemarin kan dulu ada apa yang lain ya? Kalau saya Fidelity ada apa sama aja kelasnya juga sama, walaupun BlackRock mungkin yang paling besar. Tapi itu kan yang dari dulu juga sama aja, mau ETF,
nggak jadi gitu. Jadi saya mah ya nggak usah berharap lah. Kita kalau masalah ETF mah kita lihat aja pakai teknik analisis. Bodo amat mau nanti di approve mau enggak mau apa segala macam ya udah gitu. Kita langsung cek harganya aja pergerakannya kayak gimana. Iya, karena teman-teman yang lain pada ini ETF ini bakal beda. Sampai sekarang masih lama loh Kang gitu kan. Mau lihat komedi nggak? Apa tuh? Ingat pas 2017 Kang Arya udah masuk kan? 17 sudah. CME mau meng-approve futures Bitcoin. Oh iya, CME iya. Approve. Besoknya bull market berakhir. Ya di luar apakah ini ETF yang BlackRock ini berbeda atau enggak? Kalau menurut saya sih ya saya dengan berita-berita kayak gitu teh relatif ya udah diem aja lah, jadi buat just good to know aja gitu, nggak akan jadikan referensi untuk trading karena ya pikirnya gini aja, kalau misalkan bener tuh BlackRock mau approve ETF dan ETF mau di-approve dengan BlackRock dan segala macam, masa orang-orang yang di belakang layar teh mereka bener-bener baik banget sih, dia naikin harga orang masuk terus nanti di-approve terus nanti harganya tambah naik. Kan nggak sebaik itu, yang ada mereka cari exit liquidity gitu. Pasti ada agendanya ya. Iya, kalau misalkan ternyata naik, oh ya udah fine gitu. Saya juga ya cuman ketinggalan naik ya udah sih gitu kan. Iya betul. Toh udah beli di bawah-bawah juga. Tapi kalau saya beli sekarang maksain nanti naik ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata turun, yang mana kemungkinannya cukup besar, ya saya sih nggak mau gitu. Maksudnya itu kan jadi resiko yang mending saya hindarin gitu loh kayak gitu. Berarti jangan terlalu ke FOMO ya Kang ya ini. Iya kalau saya sih sebenarnya misalkan nih ini ceritanya kita punya duit baru nih, bonus akhir tahun nih punya berapa puluh juta, pengen beli Bitcoin sekarang jebret, jangan gitu. Lebih baik bertahan, apalagi ini lagi di atas bisa dibilang lagi di atas kan harganya ya. Ya mungkin kalau saya pribadi misalkan saya di kondisi yang kayak gitu ya, misalkan dapat bonus berapa puluh juta, misalkan 20 juta gitu. Daripada beliin semua sekarang, ya dicicil-cicil dulu. Sekarang kan posisi ibaratnya resikonya gede kalau beli ya. Lagi di resisten, mungkin bisa naik, mungkin bisa turun, tapi kemungkinannya udah naik lama banget, kita belum ada koreksi. Kalau mau beli biar gak gatel aja lah, dari 20 juta beli aja 1 juta 2 juta dulu gitu, ya udah. Biar gak penasaran aja ya kan? Biar gak gatel dan gak penasaran gitu. Kalau misalkan naik, paling naiknya jadi dari misalkan 40.000 tiba-tiba naik jadi 50.000, kan lumayan 2 jutanya jadi berapa tuh? Tambah 10%, 2,2 juta ya, not bad lah. Tapi kalau turun dari 40.000 misalkan ke 30.000, berarti kan itu turun sekitar sepertiganya kan. Berarti 2 juta kita cuman jadi 1, sekian juta, ya udah. Tapi kalau kita all in 20 juta, kalau turun sepertiganya, udah nggak ada amunisi nangis ya gitu. Jadi mending kalau ternyata turun ya 2 juta kita turun ya udah kita tinggal masukin pakai yang sisanya tadi kan. Masih ada dapat tadi 18 juta ya masukin 10 juta, ya udah nanti kalau naik lagi kita bisa take profit sebagian, turun lagi kita masukin lagi. Gampangnya seperti itu sih. Nah itu strategi itu menarik Kang, karena gini nih, di komunitas kita itu banyak yang nanya nih tentang Kang, kalau saya untuk trading katanya nggak ada waktu, terus dan lain hal lah gitu. Nah saya tuh untuk saat ini karena katanya cycle kriptonya lagi bagus, katanya mau halving, ada ETF dan lain-lain lah seperti itu. Saya tuh cenderung lebih kayak beli bertahap, jadi kayak DCA gitu Kang, dollar cost averaging ini. Menurut Kang Kurnia gimana nih? Sebenarnya kalau buat orang yang di kripto, mungkin 70% orang yang di kripto lebih bagus kayak gitu sih daripada aktif trading, day trading tiap hari gitu. Iya, jadi cuman mungkin kalau tadi kata Kang Arli, ini cycle bakal gini segala macam. Dari tahun 2017 saya kayaknya udah ngedengar kata-kata itu 20 kali deh. Kali ini bakal beda. Taunya ya gitu-gitu aja. Ya, kita harus bersiap aja ya Kang ya. Iya, ya pada akhirnya apa sih yang bikin beda? Maksudnya kan nggak mungkin gitu dari misalkan sekarang takut FOMO kalau misalkan kita nggak ada duit nggak istilahnya nggak punya posisi yang oke. Yaudah tiba-tiba Bitcoin ke 1 juta, habis itu nggak pernah naik lagi, nggak pernah turun lagi kan nggak mungkin kayak gitu kan? Ya ibaratnya pasar itu dari zaman pertama kali pasar saham ada tahun 1800 sekian sampai sekarang 2023. Ya pergerakannya gitu-gitu aja kan, naik ada turun. Pasar forex juga dari 80-an akhir atau 90-an awal gitu juga, ya kripto juga berarti dari 2010-an sampai sekarang ya gitu-gitu aja gitu. Ya, nggak usah merasa takut, wah nanti takut ketinggalan. Justru kalau misalkan kita ketinggalan, terus pas sudah di atas, itu jadi bagus gitu. Maksudnya ini contoh misalkan kita ketinggalan Bitcoin misalkan ke 100.000 gitu. Ya jangan beli, udah misalkan saya punya duit banyak nih. Ya mending saya tambahin aja duitnya, saya kerja lagi atau gimana. Betul. Pas udah crash, pas kayak di 2022 akhir
pas habis FTX crash, terus orang lagi takut-takutnya, ya udah borong di situ gitu loh. Wah benar nih. Jadi membeli pada saat orang-orang ketakutan kita masuk nih, itu momen sebetulnya kayaknya. Nah ini juga jadi catatan juga kalau kata Warren Buffett takut saat orang-orang itu lagi maruk kan, dan maruk saat orang-orang itu lagi takut ya, be fearful when others are greedy gitu. Kalau menurut saya sekarang orang-orang udah mulai greedy sih. Itu bisa jadi sinyal hati-hati sebetulnya kan ya? Iya, belum segreedy kayak yang di 2021 ya. Betul. Tapi udah mulai sih. Udah mulai. Nah itu teman-teman tuh harus diperhatiin tuh. Iya. Itu tuh pada saat harga Bitcoin saat ini udah manteng itu stagnan di atas, itu tuh kebanyakan orang-orang tuh udah overconfident ya Kang ya. Iya. Karena nyatanya itu secara historical itu tidak hanya sekali dua kali ya, pada saat Bitcoin di atas orang-orang pada berpikirnya oh ini bakal oke, ini bakal naik lagi, dan akhirnya ternyata harganya anjlok kayak gitu. Ini dijadikan pelajaran aja sih, karena mungkin Kang Kurnia juga ya kalah nih ya dari 2017, 2018 bear market, bull market. Mungkin 2022 itu bagi kita tuh bear market kedua ya Kang ya. Nah kalau untuk Kang Kurnia ini nih, untuk kita bicarakan harga Bitcoin nih 2024, kalau wejangan Kang Kurnia nih 2024 Bitcoin bisa nyampe mana nih Kang? Ini mah prediksi aja ya. Prediksi aja ini mah. Tarik garis biasa. Iya. Sebenarnya kalau misalkan lancar, nggak ada segala macam manipulasi apa segala macam, target saya mungkin di 100.000 lalu 150.000 itu target saya ya itu ya. Cuman pertanyaannya itu kapan saya nggak tahu. Tapi target 2024 kira-kira menyentuh ke angka itu ya, 100.000 sampai 150.000 ya. Iya betul. Wah, menarik juga. Berarti ke BRIC nih ATH sebelumnya kan 69.000 ya Kang ya. Ke BRIC ya. Iya. Tapi memang mungkin bisa jadi juga sih Kang kalau misalkan secara fundamentalnya sangat mendukung ya. Apalagi sekarang tuh kripto tuh terutama Bitcoin ini dijadikan alternatif oleh negara-negara yang sedang high inflation tuh gimana Kang? Dulu saya sempat bikin konten tentang ini, cuma nggak tahu sekarang kontennya di channel YouTube saya yang lama sebenarnya. Saya ngeliat ini setiap siklus itu ada yang FOMO dan ada yang rek gitu ya. Di 2017 itu kan hype-nya ICO ya, zaman dulu ya. Oh iya ICO betul. ICO terus mulai ada jadi retail masuk banyak banget, institusi mulai masuk gitu kan. Retail masuk banyak banget, institusi mulai masuk. Akhirnya habis dari situ para retail yang kena batunya. Jadi institusi saya nggak tahu mungkin pada cuan atau pada udah ada strategi sendiri. Tapi kebanyakan retail ya termasuk saya waktu itu kena batunya. Lalu 2019-2020 zamannya DeFi, terus mulai ada masuk NFT dan mulai Metaverse, itu retail masuk, terus institusi juga masuk, negara mulai masuk. Ya kan? Jadi urutannya ada retail, ada institusi, ada negara gitu kan. Nah, ternyata di bear market 2021 yang kena batunya institusi. Banyak kan? Banyak institusi. Banyak. Ya, saya udah lupa namanya apa aja, tapi bahkan venture capital pun kena gitu loh. Banyak gitu kan. Nah, jadi tadinya retail kena, sekarang institusi yang kena. Nah, negara mulai masuk. Nah, sekarang negara mulai FOMO nih. Ya, ada kemungkinan nggak kira-kira kalau kita baca pola ya, nanti pas bear market berikutnya negara pada kena batunya. Jadi pindah yang kena batunya negara. Tinggal yang atasnya negara apa ya, orang-orang di belakang layar gitu kan, konspirasi. High table lah gitu. Ya mungkin kayak gitu. Saya ngelihatnya sih buat nanti bear market berikutnya narasinya bakal kayak gitu kalau kita ngelihat dari pola tadi ya. Retail, institusi, negara. Nah ini negara, ya kita berharap aja negaranya jangan terlalu banyak yang kayak gitu ya. Ya misalkan apa namanya yang kemarin masuk ke Bitcoin tuh El Salvador ya. El Salvador sudah. Sekarang kan udah cuan banyak nih. Ya harapan kita mereka juga punya money management lah. Masa sekelas negara nggak akan take profit dulu atau gimana gitu. Betul. Mas kalau mereka FOMO, mungkin El Salvador mah udah jadi early adopter kan ya udah. Iya, betul. Tapi kalau ada negara-negara lain yang FOMO, ya hati-hati aja gitu, maksudnya tiba-tiba dia jadi kena batunya kan nggak lucu juga gitu. Iya sih, kalau kita lihat sih El Salvador kayak negara third party gitu ya Kang ya, masih ibaratkan itu mah negara kecil gitu ya. Tapi baru-baru ini tuh ada Argentina nih Kang. Argentina presiden baru, emang pro Bitcoin dan emang negaranya lagi kacau, inflasinya tinggi tuh katanya mau sampai mau membubarkan bank sentralnya ngadopsi kripto Bitcoin gitu. Ini kan agak-agak gimana ya? Itu kayaknya sensasional media ya mungkin ya. Mas saya juga nggak tahu ya, di belakangnya saya belum baca banget, cuman memang kalau sampai ngebubarin bank sentral terus full ke Bitcoin
agak kena batunya nanti kalau pas bull market sih, pas transaksinya lama sih. Iya. Sama gas fee-nya tinggi gitu. Memang mungkin kalau untuk Bitcoin kapitalisasi di kripto memang nomor 1 ya kan ya. Dan adoption juga sekarang udah cukup lebar ya, selain institusional juga dari negara. Cuma kan kita tuh masih dikhawatirkan dengan keanonimusan Bitcoinnya ini gitu. Kita kan belum tahu nih Satoshi Nakamoto itu siapa gitu. Dan risikonya gitu kalau misalkan Satoshinya jahil-jahil dikit tuh gimana? Tapi kan risiko situ ada aja kan ya kalau kita lihat. Saya tuh berapa kali baca di artikel di mana-mana ada yang bilang bahwa Satoshi itu katanya sebenarnya bukan anonymous tapi CIA. Wah itu spekulasi ya. Spekulasi banyak yang bilang atau sebenarnya Satoshi itu emang udah ada orang di belakang layar yang ngeciptain Bitcoin ini untuk agenda yang besar banget gitu. Ya saya nggak tahu, kita nggak ada cara untuk membuktiin itu gimana sih. Cuman ya kalau misalkan Satoshi ini orang biasa, bukan CIA dan segala macam, menurut saya kalau saya jadi Satoshi sih saya benar-benar diem aja. Saya jadi punya berapa walletnya dia 1 juta Bitcoin ya. Iya, jadi sasaran kejahatan saya. Riskan ya. Iya. Wah ini memang menarik juga sih ya, karena kan di kripto itu emang baru juga ya, produk aset yang baru kripto. Jadi masih ada pro dan kontra gitu. Nah dari tadi kita udah ngomongin Bitcoin nih Kang ya, 2024 seperti apa, terus historikalnya seperti apa, kebiasaannya tadi seperti apa. Nah sekarang nih banyak juga teman-teman yang nanya nih, karena gini Kang, di komunitas kita tuh memang selalu memperhatikan harga Bitcoin gitu ya. Tapi mereka tuh kalau misalkan kita survei, paling cuma 10%-nya yang punya Bitcoin kan. Nah rata-rata orang itu belinya di altcoin nih. Makanya banyak banget nih di komunitas kita yang nanya, Kang, altcoin dong, nanti bahas altcoin nih. Kira-kira 2024 kayak gimana nih? Apakah dari Kang Kurnia ada nggak nih? Kira-kira dari Kang Kurnia altcoin yang menjadi target Kang Kurnia di 2024? Ya justru banyak ya. Justru mungkin orang-orang di komunitas tuh alasannya kenapa dia banyak mantau Bitcoin tapi nggak punya Bitcoin gitu. Karena paling gampang sih mantau itu. Misalkan altcoin kita punya 10 yang dipantau nih. Mantau satu tuh capek. Mending lihat aja Bitcoin naik, berarti altcoin masih santai. Gampangnya kan kayak gitu kan. Betul. Bitcoin turun baru panik, ini yang saya gimana gitu. Baru dicek lagi, Iya, paling kita kan ngeliatnya ke situ. Cuman kalau ditanya altcoin yang jadi jadi benar-benar jadi target ya. Sebenarnya saya masih ngelihat ke yang beberapa yang layer 1 kayak Solana sama Avalanche itu saya masih banyak ngelihat sebenarnya. Kenapa? Karena dari situ tuh kita bisa banyak cari cuan juga bisa gitu loh. Maksudnya instead of kita nge-hold doang, tapi kita kan bisa cari cuan dari situ. Kalau contohnya dari Solana kita bisa melakukan yield farming, di Avalanche juga bisa gitu, bahkan di Matic pun juga bisa yang bukan layer 1 ya, Matic layer 2 kan. Terus di beberapa saya sebenarnya nyarinya kayak ke situ sebenarnya. Karena ibaratnya kalau saya punya let's say berapa 20 juta Solana 20 juta rupiah, Solana seharga 20 juta rupiah gitu. Dengan cukup mudah itu bisa saya jadiin passive income buat saya gitu loh. Begitu. Karena kan contohnya Solana ini saya bisa jadiin ada banyak sekali decentralized apps ya di Solana yang itu bisa menghasilkan, entah gitu bisa dari yield farming, staking atau bahkan lending gitu. Ya tinggal saya sekolahin aja di situ gitu. Jadi saya sebenarnya kalau ditanya altcoin yang saya targetin adalah yang bisa saya sekolahin aja. Yang produktif berarti kan? Iya. Masalah naik atau turun ya bodo amat gitu. Maksudnya kalau naik ya menurut saya eventually kalau misalkan nanti benar 2024 jadi bull market banget, ya udah itu bakal jadi cuan aja. Tinggal pertanyaannya kan nambahinnya nih. Nah, nambahin dari dikit-dikitnya ini nih, mungkin menurut orang-orang ini paling receh gitu. Tapi sebenarnya receh-receh itu bisa kita jadikan untuk modal sesuatu yang high risk high reward. Entah gitu kita cari koin micin yang potensi 100 kali lipat, atau kita mainin trading futures yang cuannya bisa lebih cepat. Ya di situ. Kalau kita pakai uang yang biasa tadi agak deg-degan gitu. Agak-agak gimana gitu ya? Iya. Betul. Kayak yang pas di episode kemarin kan kita udah bilang 100 juta ditradingin, kalau hilang 100 jutanya nyarinya susah kan? Iya. Kalau misalkan 100 jutanya jadi koin yang tadi gitu, terus disekolahin, misalkan dapat berapa sejuta sebulan gitu.
gas bulan ya saya mainin koin micin potensi 10 kali nih. Iya. Ya udah jadi 10 juta. Ya good enough gitu loh buat saya. Dan di kripto tuh itu tuh bukan hal yang tidak mungkin ya Kang ya. Iya. Karena udah banyak contoh juga ya, terutama token meme gitu. Iya. 100 kali, 10 kali, 20 kali. Kalaupun itu hilang, ya udah gitu. Ini nih tuh untuk teman-teman gitu ya yang bingung gitu ya. Ibaratkan 2024 aset kripto apa ini bisa coba metodenya Kang Kurnia juga nih, karena menurut Kang Kurnia itu saat ini ngehold aset-aset produktif yang seperti tadi yang bisa di farming, staking, misalkan dipakai lending dan lain-lain. Nah nanti hasil profitnya itu ibaratkan kita nyicil, misalkan belikan koin-koin yang low cap atau koin-koin yang high risk high reward gitu. Karena ya gitu di kripto tuh apabila misalkan nanti kita jadi bullish di 2024 2025 itu pasti ada aja gitu ya yang 10 kali 20 kali sampai 100 kali pun gitu. Jadi kita kayak yang bercocok tanam gitu kan. Bahkan yang saya ingat tuh di 2020 ya sempat viral kan waktu itu ada yang megang Doge apa Shiba gitu. Pokoknya koin micin tahun meme itu $8.000 duitnya dia, terus jadi juta atau miliar gitu. Ada gitu. Iya benar. Ya dari 8.000 kalau ke juta kan berarti ribuan kali kan. Ya ada yang kayak gitu tuh. Jadi tapi kan kalau misalkan teman-teman mencobain itu, saya $8.000 masukin ke meme, nggak bener lah. Kalau hilang mati lah. Maksudnya nangis lah. Profit yang tadi aja ya Kang ya. Kalau profit yang tadi, kalau misalkan tadi dari 8.000 ke 8 juta gitu kan 1.000 kali kan. Ya udah aja kalau misalkan kita cuma dapat uangnya 1 juta, kita beliin itu, kalau jadi 1.000 kali udah jadi 1 miliar, udah enak banget gitu. Enak banget lagi kan. Kalaupun hilang, oh ya udah, hilangnya kan 1 juta yang itu, yang duit yang awalnya kita masih ada gitu loh. Betul. Nah itu bisa juga dijadiin teman-teman ya, jadiin acuan, jadiin strategi teman-teman untuk menghadapi tahun 2024. Dan ingat di kripto tuh apapun bisa terjadi. Saat ini bullish mungkin banyak ibaratkan sentimen tuh pada mengarahnya ke hal-hal yang positif, tapi tetap teman-temannya kita harus mengerem ya, kita harus ngerem, jangan terlalu terbawa suasana. Itu FOMO itu sangat berbahaya nih. Jadi dijaga mentalnya, tetap selalu dior gitu. Dan jangan lupa selalu tonton nih podcast kita supaya teman-teman tuh ibaratkan ada sinyal untuk diingatkan gitu. Karena apa? Karena untuk teman-teman apalagi yang baru, sekelas Kang Kurnia saja yang sudah aktif dari 2017 dan menjadi seorang edukator di dunia cryptocurrency aja, masih ada tuh hal-hal yang awalnya sudah dibuat planningnya seperti apa, dia ternyata miss gitu, apalagi sampai ngeflip gitu. Nah itu dijadikan contoh nih buat kita. Makanya ini pengalaman Kang Kurnia ini sangat berarti nih di sharing buat kita nih Kang. Betul. Nah Kang, di 2024 itu udah banyak gitu kan ya. Nah mungkin ada ini nggak Kang saran gitu buat teman-teman menghadapi season di 2024 ini, selain tadi jangan FOMO, kira-kira ada lagi nggak Kang untuk teman-teman nih? Apa ya? Sebenarnya kalau saya lihat sih gini, kalau misalkan kita pengen kaya dari kripto gitu ya. Nah, apalagi mulai di 2024. Saran saya approach-nya jangan sama kayak 2023. Karena saya tahu di 2023 banyak orang tuh malah lagi pesimis. Ini bakal turun, bakal ke 10.000, bakal ke 12.000 gitu. Tapi mereka semua kecolongan dan naik. Sekarang naik sampai 40 sekian ribu ya sekarang Bitcoin-nya. Nah, kalau kita pakai mindset yang mirip dengan 2023, kita ngerasa ini bakal naik nih, bakal ke 60.000, bakal ke 60.000, pasti kecolongan gitu. Atau kalau kita juga merasa ini bakal turun dulu, ya sama kecolongan juga gitu. Jadi menurut saya sebenarnya selain kita coba, pokoknya mah gini sih intinya, kalau punya duit mau masuk banyak, itu tunggu kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Maruk saat semua orang takut. Kalau misalkan punya duit banyak tapi masih pengen masuk juga, ya udah obatin aja rasa gatalnya dengan masuk sedikit. Gampangnya segitu aja udah. Betul nih, setuju banget nih, karena sabar itu susah banget kan. Saya tahu sebenarnya sabar itu gak gampang dibilang. Bahkan kalau saya ngeliat chart, sabar ini Bitcoin masih ini belum koreksi, tapi ada aja pengen pencet buy itu ada gitu. Nah itu paling ya resiko ya saya tahu kita manusia ya, susah untuk disiplin gitu. Jadi kompensasi ya udah kita masuk dikit aja gitu. Yang penting mengobati itu tadi ya Kang ya. Biar rasa penasaran aja gitu. Biar nggak gatal aja udah. Teman-teman udah beli nih gitu. Kalau ternyata cuan ya alhamdulillah. Kalau loss
yaudah averaging gitu, pakai duit yang tadi masih banyak amunisi gitu. Nah itu teman-teman, jadi intinya tuh manajemen ya di keuangan resiko tuh diatur. Kalau misalkan teman-teman memang gatel pengen beli, ya misalkan dari 100% modal ya 5% apa 2% gitu. Dikit aja. Tunggu momen, karena ya itu kita nunggu momen itu memang harus ekstra sabar gitu teman-teman ya, kayak gitu. Aduh ini kan kita insight-nya udah banyak banget nih untuk menghadapi Outlook 2024 nih kan. Mungkin nanti di next episode mungkin kita akan berkolaborasi lagi ya, melanjutkan yang kemarin dengan teman-teman dari Valuable. Kita membahas juga nih bagaimana strategi dari iDrop ya, dari iDrop di 2024, strateginya kayak gimana, taktik kayak gimana. Lebih lanjutnya mungkin nanti next episode teman-teman kita bahas. Duh Kang Pur, ini terima kasih banyak nih kita udah ngasih ini lagi insight ke teman-teman gitu. Semoga teman-teman juga ibaratkan mendengarkan kita lah. Teman-teman boleh sharing juga ya, dan jangan lupa teman-teman bisa ikut komunitas kita di Telegram. Nanti linknya ada di bawah, komunitas UpsideBit dan komunitas dari Evolution Trading teman-teman. Sama teman-teman juga untuk menghadapi 2024. Untuk portofolio pencatatan bisa download UpsideBit karena di situ ada fitur. Dan untuk teman-teman juga kalau yang gatel pengen trading di UpsideBit itu aplikasi kita itu kan ada trading simulator dengan 500 aset, bisa dibeli pakai rupiah atau USDT, ada 2 pair. Nah teman-teman mending beli dulu aja tuh di aplikasi UpsideBit. Jadi jangan pakai uang asli kalau gatel. Nah pakai uang dulu. Nah iya benar. Kalau pakai uang asli itu nunggu momennya ya Kang ya. Iya. Ya mungkin untuk episode kali ini kita sudahi dulu Kang ya. Ini semoga teman-teman sehat selalu, 2024 semakin profit dan tetap berkah gitu aja ya. Oke, jangan lupa share, subscribe teman-teman ya. Dadah. Thank you.